Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan ataupun pengalaman itu terkait dengan bagaimana cara membuat atau mengelola yang namanya situs Quizzes. Nah, jadi yang pertama itu caranya kita masuk dulu ke Google Classroom. Kita ke Google Chrome atau bisa juga masuk melalui Firefox. Nah, jadi di sini saya sudah masuk ya, ini. Nah, ini saya sudah masuk ke Google. Nah, setelah itu kita klik Quizzes. Nah, ini yang di bawah ya, sudah muncul ini Quizzes. Nah, jadi terlebih dahulu saya akan juga menjelaskan sedikit tentang apa itu Quizzes. Jadi Quizzes itu adalah perusahaan perangkat lunak pendidikan India yang didirikan pada tahun 2015. Nah, jadi Quizzes ini adalah merupakan salah satu situs web yang dibuat untuk juga memudahkan kita para pengajar, guru ataupun dosen itu dalam membuat sebuah soal yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik kita, apakah mahasiswa ataupun siswa kita. Nah, jadi kalau sudah tampil dalam Quizzes itu, tampilannya seperti ini, kita klik Quizzes Free Online Quizzes. Ya, kita tunggu. Nah, jika sudah tampil seperti ini lagi, maka silahkan teman-teman login terlebih dahulu. Jadi kita harus login dulu. Ya, kita harus login dulu. Kita tunggu sampai ini prosesnya selesai. Nah, jadi di sini kita loginnya diberikan 3 cara. Yang pertama bisa pakai Google, yang kedua bisa pakai nomor ponsel, yang ketiga bisa pakai email. Nah, tapi kalau saya lebih suka pakai login pakai Google. Nah, setelah itu, teman-teman silahkan kaitkan akun Google teman-teman lagi untuk masuk ke dalam situs Quizzesnya. Nah, kita tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Nah, ini adalah tampilan dari Quizzes tersebut. Nah, jadi ini tampilan awalnya. Ini ada home, jadi ada fiturnya, ada home activity, ada juga kelas tersendiri. Jadi di sini nanti kita bisa buat kelasnya. Ini kita bisa buat kelasnya di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini activity-nya. Ini aktivitas kita yang sudah kita lakukan, dan ini adalah bagian home-nya atau tampilan awalnya dari Quizzes tersebut. Ya, kurang lebih seperti ini ya tampilan awalnya. Nah, di sini ada juga pengaturannya, ini setting. Nah, di sini ada pengaturannya untuk Quizzes kita. Kita bisa edit di sini. Kita bisa mengeditnya. Nih. Ini ya, kita bisa edit di sini. Ada avatarnya, ada username kita, ada background musik, sound effect, ada showman dan lain-lain sebagainya. Ini adalah pengaturan setting dari Quizzes kita. Nah, selanjutnya kita keluar dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah aktivitas dan nanti itu akan dibagikan, jadi kita di sini masuk ke ini pojok kanan atas, ini ada create a quiz, artinya kita membuat sebuah quiz. Nah, lalu kita klik, kemudian kita tunggu, lalu nah, kita diberikan pilihan di sini. Kita bisa pilih quiz atau listen. Nah, namun kita misalnya kita pilih dulu quiz ya. Kita pilih quiz. Nah, jadi ketika kita sudah memilih quiz, maka nanti ini adalah tampilannya. Nah, kita di sini klik lagi yang ini. Ini, create. Nah, jika sudah, maka di sinilah tempat kita untuk membuat soal itu. Jadi di sini ada pilihan model-model soal yang akan kita nanti buat.
ada multiple choice, ada match, ada drag and drop, ada match respond, ada reorder, ada fill in the blank, ada drop down, ada labeling, ada grep ring, hotspot, dan ini masih ada yang di bawah, model-model pembuatan soal. Nah, kita dulu pilih yang pertama. Misalnya multiple choice. Nah, ini ya. Nah, kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah tampil seperti ini, maka silahkan teman-teman tulis pertanyaan yang akan nantinya kita berikan jawaban. Misalnya kita tulis di sini jumlah rukun Islam. Misalnya Islam ada berapa? Lalu kita beri tanda tanya. Lalu kita di sini tulis jawabannya. Misalnya tulis 4. Baru di sini kita tulis 5. Baru di sini kita tulis 7. Kita tulis 8. Nah, jika sudah kita tulis seperti itu, maka kita lagi di sini tandai dulu jawaban yang benar. Nah, jadi kita harus tandai dulu jawaban yang benar. Hanya ini. Ya. Nah, setelah sudah seperti itu, maka kita simpan. Kita save di sini. Iya. Kita save jumlah pertanyaannya. Nah, jadi ini ya. Ini sudah tampilan awalnya jadi kita sudah masukkan satu pertanyaan, yaitu jumlah rukun Islam ada berapa. Jadi ini ada 4, 7, 5, dan 8. Jadi nanti misalnya ketika nanti peserta menjawab dengan salah, maka di sini juga akan diberikan penilaian. Nah, jadi di sini kita bisa mengedit ya waktu mereka untuk menjawab pertanyaan itu. Misalnya kita beri di sini waktunya 10 detik. Ya, baru kita berikan poin di sini. Nah, kita berikan poin misalnya jika ini ya, poinnya 4 misalnya. Nah, poinnya 4. Nah, lalu jika kita ingin menambahkan lagi pertanyaan, maka silahkan teman-teman lagi klik ini. Create a new question. Atau membuat pertanyaan baru. Kita klik itu. Lalu kita lagi misalnya coba sesuatu yang baru. Misalnya kita coba lagi model open-ended. Nah, jadi model open-ended ini maksudnya adalah model pertanyaan esai. Nah, kita coba. Nah, misalnya di sini kita tulis. Misalnya jelaskan pengertian iman kepada Allah. Yaitu, yang di sini jelaskan pengertian iman kepada Allah. Nah, jadi nanti peserta akan menjawab dengan cara mengetik, karena model pertanyaan ini adalah model pertanyaan esai. Nah, tambah lagi, kita save. Jadi sudah 2. Nah, jadi sudah 2. Nah, jadi sudah 2 model pertanyaannya. Jadi yang pertama itu adalah ini jumlah rukun Islam ada berapa dengan model pilihan ganda. Yang kedua, pertanyaan dengan model question. Dengan model yang kedua itu adalah model esai. Nah, kalau kita lagi ingin menambahkan pertanyaan baru, kita edit dulu di sini. Waktu untuk menjawab misalnya, waktu menjawab ini karena ini pertanyaan esai, kita beri misalnya waktunya 1 menit. Ya, 1 menit ya. 1 menit. Lalu di sini ya, kita tunggu dulu. Misalnya kita berikan poin karena dia menjawab esai, hanya kita memberikan poin 20 poin. Dulu. Ya, sini misalnya kita di sini berikan poin misalnya 20 poin.
Ya, misalnya kita berikan poin ya 3 misalnya. Nah, kalau kita lagi ingin menambahkan lagi pertanyaan, maka silahkan teman-teman create a new question lagi. Lalu kita pilih lagi, misalnya kita pilih lagi multiple choice. Ya, misalnya multiple choice atau pertanyaan pilihan ganda. Nah, lagi terus teman-teman lagi ketik lagi di sini pertanyaannya. Misalnya ada berapa jumlah rukun tadi kan iman. Sekarang kita tulisin rukun Islam. Salah, kita tulis saja di sini. Ada berapa? Di sini ada berapa jumlah nabi yang wajib kita percayai. Ya, seperti itu. Lalu kita tulis lagi di sini jumlahnya, misalnya kita tulis saja di sini, yaitu di sini 100 dan di sini 70. Di sini kita tulis 25. Nah, terus kita tandai lagi yang benar. Setelah itu kita save. Nah, jadi sudah muncul 3 pertanyaan. Jadi kita sudah punya 3 pertanyaan. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengecek pertanyaan itu, terlebih dahulu kita save dulu. Nah, di sini ya, pojok kanan atas. Jadi sini kita tulis dulu, misalnya nama kuisnya itu adalah 4 karakter. Misalnya, jadi di sini kita misalnya tulis di sini education. Umurnya kita pakai bahasa di sini Indonesia. Nah, terus ini diberikan pilihan ini public, visible to everyone atau private only. Jadi kita klik di sini ya, harus kita klik public, jangan private. Karena kalau kita klik di sini private ini, itu artinya kita itu diprivasikan. Kalau kita klik public, berarti semua orang bisa melihatnya. Nah, setelah itu kita berikan ini, kita bisa atur di sini ya, umurnya di sini. Nah, di sini ada umurnya, ada 1 sampai 5 tahun, ada 4 tahun, 5 tahun, 6 sampai 8 tahun, ada 9 sampai 12 tahun, dan ada juga sampai universitas skala mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini, karena ini pertanyaan anak SD, maka kita berikan di sini umurnya misalnya 12 tahun. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan 4 karakter. Jadi misalnya kita tulis di sini PAI 2. Misalnya itu ya, kode kelasnya itu PAI 2 misalnya. Maka langsung kita save dan continue. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita misalnya untuk mencobanya, kita start dulu live quiz. Nah, di situ ya. Nah, jadi di sini sudah muncul tampilan dari tampilan bahwa kita di sini sudah terbaca bahwa di sini sudah ada 3 pertanyaan yang sudah kita berikan kepada atau kita sudah kumpulkan di dalam kuisis ini. Ya. Kuis ini. Nah, jadi ini tampilannya. Misalnya ini kita buat lagi home activity.
Nah, jadi kita keluar dulu terlebih dahulu di sini. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Nah, jadi kita misalnya kalau kita mau preview di sini, mengecek. Nah, jadi di sini kita sudah diberikan di sini waktu untuk mengeceknya. Waktu untuk menjawab pertanyaan. Misalnya kita jawab di sini, jumlah rukun Islam ada berapa? Kita jawab salah di sini, misalnya 7. Lalu next. Nah, diberikan lagi di sini keterangan untuk mengetik. Nah, itu ya. Sini. Baru yang ketiga. Nah, ini ada berapa jumlah nabi yang wajib kita percayai. Jadi, kurang lebih seperti itulah tampilan nanti dalam Google atau dalam kuisis ini. Jadi nanti silahkan teman-teman untuk lebih berkreasi tentang kuisis ini. Jadi mungkin inilah tutorial singkat tentang pengelolaan dan pembuatan salah satu situs yang diberikan oleh Google itu adalah Quizizz. Dan semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa bermanfaat bagi saya pribadi. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.